Kisah memperlihatkan sebuah aktivitas pagi hari. Sebuah jam alarm berbunyi membangunkan dua orang remaja pria dan wanita. Seorang remaja putri yang bernama Emma yang diperankan oleh Indiana Evan adalah seorang wanita penurut kepada orang tua yang memiliki banyak teman dan menjadi salah satu gadis terpopuler di sekolah SMA. Sementara Danny yang diperankan oleh Brenton Tweed kebalikannya, ia adalah seorang pria yang selalu membangkang kepada ayahnya dan dia juga tidak populer. Bahkan dia tidak memiliki terlalu banyak teman. Mereka bersekolah di satu sekolah SMA yang sama. Well, you shouldn't be getting up. He freaking knows your name. Sorry, prom queen. Hey, you two better from you, Emma. Sorry. I'm sharp. All right, be on for the first 5 days in Trinidad. Suatu hari sekolah mereka sedang melakukan perjalanan ke Trinidad untuk membangun sebuah sekolah untuk anak-anak juga menjelajahi pulau yang ada di sana. Let's do this! Good job. Spraying my nose. She's gonna get freaking killed. Setelah seharian melakukan kerja bakti membangun sekolah, pada malam harinya, Emma diajak menyelinap keluar hotel oleh teman-teman wanitanya untuk menghadiri pesta karnaval pada malam itu di sekolah. Saat pesta berlangsung di tengah laut, tiba-tiba kapal patroli polisi Trinidad datang untuk membubarkan pesta ilegal tersebut dan melakukan razia narkoba. Terjadi sedikit kepanikan di antara pengunjung pesta yang membawa narkoba. Emma yang seorang gadis baik-baik juga merasa sedikit panik ketika Emma berada di pinggir kapal tanpa sengaja ia tersenggol oleh pengunjung lain. Emma kehilangan keseimbangan dan jatuh ke laut tanpa ada temannya yang tahu. Danny yang saat itu juga berada di sana tanpa sengaja melihat Emma terjatuh. Tanpa pikir panjang, Danny juga melompat ke air lalu menarik Emma ke perahu karet speedboat. Danny segera memutuskan tali pengikat perahu karet tersebut dengan maksud untuk menghindari polisi agar tidak menimbulkan masalah baru. Ia berniat akan kembali ke hotel bersama Emma saat mereka sudah jauh dari polisi. Secara bersamaan, badai besar datang mengombang-ambingkan mereka. Keesokan harinya, di hotel tempat rombongan sekolahnya menginap. Terjadi kepanikan saat para guru tahu kalau Danny dan Emma menghilang saat mengikuti pesta karnaval tadi malam. Sementara itu, Danny dan Emma terombang-ambing di tengah lautan yang luas. Mereka mencoba menggunakan handphone mereka untuk menelepon. Namun sayang, tidak ada sinyal sedikit pun. Jadilah mereka terombang-ambing di atas perahu karet dan mengikuti arus laut tak tahu arah tujuan kemana. Whoa, I guess. Why is my breath bad? Carry all your crap in back. How's that working out for you? Selang beberapa lama, akhirnya arus laut membawa mereka pada sebuah pemandangan yang membuat Emma bersemangat. Dari kejauhan Emma melihat sebuah pulau kecil. Mereka pun segera mendayung untuk mendatangi pulau tersebut. Dengan bersusah payah, akhirnya Danny dan Emma berhasil mencapai pulau tersebut. You okay? Mereka pun segera memeriksa dan menjelajahi pulau tersebut untuk mencari bantuan meminta pertolongan. Really? Sementara itu, orang tua Danny dan Emma yang panik mendengar berita hilangnya anak mereka memutuskan untuk pergi ke Trinidad mencari anak mereka. Walaupun saat itu penerbangan sangat sulit dikarenakan oleh faktor cuaca yang kurang baik. Cerita berpindah ke pulau tempat Danny dan Emma terdampar. Mereka telah berjalan cukup jauh memasuki rimbunan semak belukar dan pepohonan yang ada di pulau tersebut. Sambil berjalan,
Danny dan Emma yang berbeda karakter sering melakukan perdebatan hingga akhirnya mereka sampai di sebuah sumber air terjun yang sangat indah. It's beautiful. We gotta keep going. Yeah. Already in enough trouble. You know they grade this. You know how many people have been swimming? Mereka pun melanjutkan berjalan menyusuri pulau tersebut. Setelah berjalan berjam-jam, akhirnya mereka sampai di sebuah tebing pantai yang tinggi. Saat itulah mereka menyadari kalau pulau tersebut tidak berpenghuni. We've been walking for hours. Person. Come on, it's gonna be a long walk. Mereka pun memutuskan untuk kembali menuju tempat perahu mereka berada. Namun ketika mereka sampai di tempat di mana seharusnya perahu berada, mereka terkejut luar biasa. Ternyata perahu itu telah menghilang di bawah arus air laut yang pasang. Kini mereka hanya bisa berjalan menyusuri pantai sambil mencari tempat yang tepat buat mereka beristirahat nanti malam. Mereka berdua hanya bisa berharap pertolongan dari regu penyelamat yang datang mencari mereka. Girl who sails around the world with her said they can try and locate you. Our families and the police are... Dean, what are you doing? Saat malam hari, Danny membuat api unggun untuk menghangatkan badan mereka. Malam itu mereka berdua tidur beralaskan pasir dan di bawah rimbunan pohon-pohon. We're gonna be fine. Keesokan paginya, Danny terbangun dari tidurnya. Ia mencari-cari keberadaan Emma yang tidak ada di dekatnya. Ternyata Emma sedang membuat tulisan sos di atas pasir pantai. Danny segera mandi. Melepaskan pakaiannya hanya menyisakan kolor hijaunya saja. Emma hanya bisa menatap canggung tubuh atletis Danny dari belakang. Sementara di kota Trinidad, orang tua Danny dan Emma marah-marah kepada para tim SAR di sana. Sudah 2 hari para tim SAR dan para polisi belum berhasil menemukan keberadaan First 48 mereka. hours is the most important. This is what kids do. Are you kidding me? It's been crap about other teenagers. Don't be sorry. Sementara Danny dan Emma di pulau kosong itu mereka sedang membuat gubuk menggunakan ranting dan daun kelapa untuk berlindung dari panas dan hujan serta dinginnya udara pantai. Mereka pun saling mengobrol tentang kemana setelah mereka lulus SMA nanti akan melanjutkan kuliah. Danny dan Emma pun terlihat lebih akrab. They're not gonna give up. Menjelang siang mereka mencari makanan yang bisa mereka makan. Mereka beruntung dapat menemukan buah-buahan yang dapat mereka makan di pulau tersebut, di mana di sana ditumbuhi oleh pohon kelapa dan pohon pisang. Celebration swim? Tak terasa hari demi hari berlalu, sementara Danny dan Emma masih berada di pulau tak berpenghuni itu. Saat itu Danny sedang tidur siang di gubuk mereka. Tanpa sengaja ia memeluk Emma yang juga berbaring di sampingnya. Emma hanya diam dan membiarkan tangan Danny memeluknya. Sementara orang tua Emma terlihat kecewa setelah menonton berita tentang keputusan pihak berwenang dalam pencarian anak mereka yang belum ditemukan. Mereka menangis sedih dengan penuh kekhawatiran. Ia berjanji akan terus melakukan pencarian sendiri walaupun tanpa bantuan dari pemerintah. Sementara itu, Emma mulai merindukan orang tuanya. Danny sedang melakukan kebiasaannya ketika menjelang senja, yaitu menatap matahari yang tenggelam. I mean, keep looking for something. Why do you do this? Watch what? Ketika ia berjalan mendekati gubuk sambil mengais-ngais pasir, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah kerangka mayat di dekat gubuk mereka. Hal ini membuat Emma sangat ketakutan. Ia takut mereka akan berakhir seperti kerangka mayat tersebut. Danny berusaha menenangkan dan menghibur Emma.
Keesokan paginya, Emma terbangun dari tidurnya. Ia kebingungan mencari Danny dan barang-barangnya yang setiap hari selalu saja ada yang hilang. Ia pun mencari Danny yang saat itu sedang menggali tanah untuk menguburkan mayat yang kemarin mereka temukan. Sempat terjadi percekcokan, namun tiba-tiba Emma terjatuh ke jurang yang mengakibatkan lututnya berdarah. Danny pun mengobati luka Emma dan meminta maaf kepada Emma atas kata-katanya tadi. Mereka pun melanjutkan aktivitas mereka. Sambil mandi, Danny menceritakan cerita kelam di masa lalunya yang menyebabkan ibunya meninggal. Perasaan bersalah kepada ibunya itulah yang membuat dia sering menutup diri. Emma mencoba meyakinkan kepada Danny kalau kematian ibunya bukanlah kesalahan dirinya. Kini Emma semakin bersimpati dengan Danny. Benih-benih cinta telah tumbuh di antara mereka. I reached over, lost control of the car. Living here. Nice neighbor. Sementara itu, orang tua Emma dan Danny terus melakukan pencarian anak mereka. Walaupun sudah sebulan berlalu dan pemerintah sudah menghentikan pencarian, berbagai usaha telah mereka tempuh dalam melakukan pencarian. Namun pencarian itu selalu membuahkan hasil yang nihil. Pada akhirnya mereka merasa putus asa dan memutuskan untuk kembali serta menghentikan pencarian. Nampak raut kesedihan terpampang di wajah mereka mengenang nasib anak-anak mereka yang sangat mereka cintai. Dean and I barely forgot what I had. Maybe it's time to go home, Barbara. We haven't tried. Sementara itu, Danny dan Emma yang berada di pulau itu menjalani kehidupan mereka dengan semakin intim. Mereka saling melengkapi dalam keterasingan di pulau itu. Suatu hari Danny berjalan di dalam pulau sambil memetik bunga yang banyak tumbuh di pulau itu. Dan Emma sedang bersantai di bawah pepohonan. Mereka dikejutkan oleh suara pesawat yang melintas di atas pulau. Danny dan Emma pun segera berlari menuju gubuk untuk menembakkan flare gun. Namun setibanya di gubuk, Danny tidak menemukan flare gun. Hal ini membuat pesawat berlalu begitu saja dan kesempatan mereka untuk bisa diselamatkan pun hilang. Hilangnya flare gun memicu pertengkaran antara mereka berdua. Bukan hanya flare gun yang hilang, tapi barang-barang mereka yang lain juga ikut menghilang setiap hari. Kini mereka merasa putus asa untuk bisa berhasil selamat dan kembali pulang ke rumah. Suatu hari saat mereka sedang berada di pinggir pantai, mereka mendengar suara aneh yang berasal dari tengah pulau. Danny merasa penasaran dan memutuskan untuk mencari sumber suara aneh itu. Dean? Saat sedang berada di rimbunan pohon, Danny dikagetkan oleh kehadiran seekor macan hitam. Tanpa pikir panjang, Danny segera berlari dan macan itu pun segera berlari mengejarnya. Sedangkan Emma sambil berteriak mengejarnya. Ia khawatir dengan keadaan Danny. Danny yang terus berlari akhirnya tersandung. Macan itu pun segera menerjangnya. Beruntung Danny berhasil melumpuhkan dan membunuh macan itu dengan sebilah pisau lipat yang ia miliki. Suatu hari saat Danny dan Emma sedang berbaring mesra di bawah pohon di dekat gubuk, di mana gubuk itu sudah mereka pindahkan ke tengah pulau. Mereka dikejutkan dengan jatuhnya sebuah botol air yang mengenai tubuh Emma dan disusul barang-barang yang sebelumnya menghilang ikut berjatuhan. Ternyata setelah mereka melihat ke atas, benda-benda tersebut dijatuhkan oleh seekor monyet kecil yang rupanya selama ini mencuri barang-barang mereka termasuk flare gun. What the hell? What did you do that for? Crazy person? No, see, crazy.
We're gonna make the life. What's so good out there anyway, right? Lies are everything. Suatu hari, Danny dan Emma sedang berada di sebelah sungai kecil untuk mencari ikan. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara helikopter yang sedang melintas di atas pepohonan. Danny dan Emma pun segera berlari menuju bibir pantai. Saat helikopter itu berada tidak jauh dari mereka, Emma segera menembakkan flare gun untuk meminta pertolongan. Beruntung pilot helikopter tersebut melihat keberadaan mereka. Mereka pun akhirnya bisa diselamatkan setelah melewati waktu yang sangat lama berada di pulau tersebut. Cerita berpindah di bandara. Saat itu orang tua dan teman-teman Danny dan Emma sedang berkumpul menyambut kedatangan mereka. Senyum kebahagiaan terpampang di wajah mereka atas selamatnya Danny dan Emma. Kini Danny dan Emma harus berpisah menuju ke rumah mereka masing-masing. Ada raut kesedihan di antara mereka berdua setelah menjalani kebersamaan yang panjang di pulau asing yang tak berpenghuni. Kini mereka justru merasa asing dan aneh saat menjalani kehidupan mereka ketika mereka pulang ke rumah. I'm not really in everybody. Husband, she's really good at it. Took her like... Mereka telah menjalani aktivitas sehari-hari dan bersekolah. Namun baik Danny maupun Emma menjalani hari-hari mereka dengan hampa. Mereka tidak bisa seperti dulu saat berada di pulau asing. Selalu bersama setiap waktu dan setiap saat. Kini mereka telah memiliki kehidupan dan pergaulan masing-masing. Namun di balik semua kejadian itu, Danny kini telah jauh berubah. Danny yang dulu susah diatur kini mulai menurut dan akur dengan ayahnya. Ia juga sudah mulai rajin belajar. Suatu malam, Danny dan Emma menghadiri sebuah pesta. Emma yang sudah lama hadir mencari-cari Danny. Steven's gotta be going crazy. It's kinda gross anyway. Come on, walk with me. Ditemani oleh temannya, Emma akhirnya menemukan Danny yang saat itu berada di depan jendela. Nampak Danny berpakaian menggunakan setelan jas warna hitam sedang berdiri terpaku di luar jendela, menatap Emma dengan kondisi basah kuyup oleh guyuran air hujan. Emma segera berjalan menuju ke tempat Danny berdiri dan menunggunya. Mereka pun saling berciuman dan berpelukan dalam cinta yang tumbuh semakin besar. Akhirnya mereka kini saling mencintai luar biasa karena terbiasa selalu bersama di pulau terasing, tempat mereka terdampar dulu.